Selamat datang di kuliah online struktur data dengan topik bahasan graf. Suatu graf yang dinotasikan dengan G sama dengan V, E, ada dua argumen di situ. Jadi graf ini memiliki dua parameter yaitu V untuk vertex dan E untuk edge. Ya. Dan kita akan membahas struktur data graf. Di sini graf adalah sebuah konsep yang bisa diimplementasikan dengan struktur data baik itu array maupun linked list. Pada graf, suatu graf G aksen yang memiliki parameter V aksen dan E aksen merupakan subgraf dari G. Jika V aksen adalah himpunan bagian dari V dan E aksen himpunan bagian dari E. Jadi seperti tree yang memiliki subtree, graf juga bisa memiliki subgraf. Lalu jika V aksen sama dengan V, maka G aksen dikatakan sebagai spanning subgraph of G. Apa itu spanning graph? Spanning di sini artinya suatu graf yang memiliki subgraf yang vertex-vertexnya adalah berjumlah sama atau sama persis seperti graf asalnya. Seperti itu nanti akan kita bahas. Dan di sini spanning subgraph ini tidak harus edge-nya sama. Kalau sama ya berarti bukan himpunan bagian ya. Hanya V atau vertex-nya saja yang sama. Suatu graf G dikatakan connected atau terhubung jika terdapat path atau jalur antara vertex U dan V. Maka jika U dan V ini terhubung oleh sebuah edge atau garis, maka dikatakan connected. Selain itu, berarti disconnected. Lalu cycle. Cycle, istilah cycle pada graf merupakan closed path. Cycle ya, seperti loop gitu. Jadi path, jalur yang closed, dia bisa cyclic, berulang ya, dari vertex-vertexnya. Ya, di mana vertex-vertexnya itu berbeda. Lalu bagaimana merepresentasikan graf menggunakan struktur data? Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan adjacency matrix. Apa itu adjacency matrix? Suatu graf VE dengan M buah vertex dapat direpresentasikan dengan M kali M. Jadi yang dihitung jumlah vertexnya ya. Matriks A, IJ ini ya, bisa memiliki dua nilai. Ya, elemen AIJ bisa bernilai 1 jika suatu vertex I adjacent ke vertex J dan 0 jika tidak adjacent. Adjacent ini terhubung ya. Jadi dari vertex I ke vertex J ada edge penghubungnya. Maka nilai di matriksnya 1. 0 jika tidak terhubung atau disconnect. Lalu jika G merupakan weighted graph, graf yang memiliki bobot, maka elemen AIJ nilainya bukan lagi 1, 0, melainkan bobotnya. Ya, bobotnya. Kalau tidak terhubung ya 0. Contoh representasi adjacency matrix. Misalnya kita punya graf. Di sini grafnya memiliki 5 vertex ya. 1, 2, 3, 4, 5 vertexnya. Dan edge ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 edge. Tadi representasi dengan adjacency matrix kita menggunakan jumlah vertex ya. Matriks A berukuran M. Di sini M-nya 5 ya. M kali M. Atau jumlah vertex. Kita siapkan dulu matriksnya. Matriks itu adalah array 2 dimensi kan ya. Lalu kita akan data 1 ke 1. Nah, di sini kan tidak siklik ya, tidak ada 1 ke 1, tidak ada edge-nya, maka 0 nilainya. 1 ke 2, nah di sini kan adjacent, maka nilainya 1. 1 ke 3, ya di sini disconnected ya, 1 ke 3 tidak ada penghubungnya, makanya nilai 0. 1 ke 4, nah ini ada kan ya, nilainya 1. 1 ke 5 juga ada ini ya, nilainya 1. Dan seterusnya ya, 2 ke 1 ada, 2 ke 2 tidak ada, dan sebagainya. 1 ini untuk ada, edge-nya 0 untuk tidak ada. Nah ini, suatu matriks, Anda bisa implementasikan ya, matriks di bahasa pemrograman C. Ini sudah merepresentasikan graf. Begitulah cara pertama struktur data untuk merepresentasikan graf. Cara yang kedua menggunakan incidence matrix. Kalau tadi adjacency matrix, ini incidence matrix. Apa itu incidence? Incidence ini menyatakan bahwa dua buah vertex terhubung dengan edge, gitu ya. Jadi misalkan terdapat M buah vertex pada graf G dan
n buah edge, maka dapat direpresentasikan dengan matriks berukuran M kali N. M banyaknya vertex, N banyaknya edge. Jadi pengisian matriksnya, di sini misalnya matriks I, matriks insidensi itu berisi BIJ. BIJ nilainya adalah 1 jika VI insiden ke EJ, ya. Vertex I insiden ke HJ, dan 0 jika tidak insiden. Menggunakan graf yang sama, kita akan lihat ya, masih sama, vertexnya ada 5, tapi di sini ada edge-nya. Masing-masing edge memiliki kode ya, dinamai, diberi label. Maka tadi matriks I, insidensi matrik berukuran barisnya adalah banyak vertex dan kolomnya adalah banyak edge. Di sini sampai G. Lalu kita akan data ya. 1 dengan A, nah ini kan insiden ya. Vertex 1 berinsiden dengan garis atau edge A, maka nilainya 1. 1 dengan B juga insiden, 1 dengan C, nah ini tidak insiden ya, 1 dengan C maka nilainya 0. 1 dengan D, tidak insiden, 0. 1 dengan E juga tidak insiden, 0. 1 dengan F, insiden, 1 ya. Terakhir 1 dengan G tidak insiden. Demikian seterusnya ya, pengisiannya sampai vertex kelima. Ini merupakan struktur data untuk merepresentasikan graf menggunakan incidence matrix yang bisa diimplementasikan dengan array ya, 2 dimensi. Saya lanjutkan. Berikutnya cara merepresentasikan graf menggunakan struktur data yaitu menggunakan adjacency vectors. Apa itu adjacency vectors? Di sini adalah vektor ya, di mana matriks berukuran M kali D dengan M adalah banyaknya vertex dan D adalah degree maksimum, keterhubungan maksimum pada G. Masih ingat konsep degree pada tree, yaitu berapa node yang insiden, ya yang adjacent ya, terdapat garis yang berhubungan langsung dengan node tersebut. Jadi kita buat di sini degree maksimum, kita cek dulu ya di vertex 1 ini kan memiliki degree 3 ya, karena ada 3 edge yang terhubung dengannya. Vertex 2 memiliki degree 2, vertex 3 2, vertex 4 2, vertex 5 3. Sorry, tadi yang terbanyak adalah saya ralat. Jadi vertex 2 ini 4 ya yang terbanyak ya. Ini adalah degree-nya. Maka degree maksimumnya atau D-nya adalah 4. Di sini matriks kita siapkan berukuran M, yaitu banyaknya vertex, kali D, degree maksimum. Jadi matriksnya berukuran 5 kali 4. Lalu bagaimana pengisiannya? Kita lihat vertex 1. Vertex 1 terhubung dengan vertex mana saja. Degree-nya di sini. Vertex 1 terhubung dengan 4, 2, dan 5. Jadi diisi 4, 2, 5. Kode vertexnya ya 0 karena dia degree-nya cuma 3, jadi di degree keempat sini 0. Vertex 2 yang maksimum tadi ada 1, 4, 3, 5 ya. 4, 1, 5, 3 boleh dibalik-balik sama. 3 itu ke degree-nya 2 ya, 5, 2. 4 degree-nya 2, 1, 2 ya isinya. Dan 5 degree-nya 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sisanya yang tidak terhubung ya 0. Nah, inilah representasi struktur data adjacency vector untuk menggambarkan suatu graf. Selanjutnya, algoritma connect. Merupakan algoritma untuk menentukan apakah suatu graf ini connect, terhubung ya dengan edge atau disconnect. Jadi diperiksa antar dua vertex pada suatu graf, diperiksa apakah ada koneksinya atau tidak. Algoritma ini bekerja dengan mereduksi vertex-vertex hingga menjadi vertex tunggal. Jadi di fuse, digabung. Vertex V akan diffuse atau digabung dengan vertex U dengan cara menghapus edge yang menghubungkan vertex V dan U dan mengganti nilai vertex V dengan U. Inisial vertex V0 diffuse dengan salah satu vertex yang adjacent, terhubung langsung ya atau connect dengan V0. Proses reduksinya seperti ini ya. Misalkan di sini kita punya graf seperti ini ya. Kita lihat grafnya memiliki 7 vertex awalnya. Lalu di sini adalah langkah pertama menggabung fusion V dengan U. V dengan U ini ya. Sehingga akhirnya nanti hanya tersisa 6 vertex setelah digabung karena V dan U diffuse digabung jadi satu. Ketika V digabung dengan U, maka V hilang ya.
ya, menjadi U, dan semua yang connect ke V, yaitu B, A, dan U itu akan dikonekkan ke U ya. Seperti ini. Nah, ini secara iteratif dilakukan. Untuk memastikan kalau semuanya connect, maka akan menjadi satu vertex tunggal. Tapi kalau ada yang disconnect, ya tidak bisa jadi satu vertex tunggal karena tidak bisa diffuse. Ini adalah algoritma connect ya. Jadi kita lihat intinya while grafnya belum empty, set V0 awal ya, sembarang vertex pada H. Lalu while V0 adjacent, tadi adjacent adalah terhubung ya dengan vertex dengan U, maka diffuse. Lalu set H yang baru. Dan kurangi yang V0-nya ya. H yang baru adalah ya H tanpa V0. Lalu di sebuah counter. Nantinya kalau dia connect ya tinggal satu jadi satu aja. Tidak sama dengan empty kan. Satu hilang sudah. Tapi kalau ada yang tidak connect, tidak bisa sampai hilang. Karena tidak bisa kita, dengan while-nya ini ya, kalau tidak adjacent tidak bisa kita fuse. Selanjutnya kita akan masuk ke minimum spanning tree. Apa itu minimum spanning tree? Tadi di awal kita sudah bahas tentang spanning tree, yaitu subgraph. Subgraph yang merupakan himpunan bagian dari graf, tetapi memiliki karakteristik tidak membentuk cycle. Tidak ada loop tertutup ya, tidak ada vertex-vertex yang adjacent saling adjacent sehingga membentuk jalur tertutup, tidak ada. Makanya dia disebut tree, padahal ini sebenarnya adalah graf ya. Tadi itu spanning tree, lalu apa itu minimum? Nah, kita dalam suatu graf tujuannya adalah mencari spanning tree mana yang nilainya paling minimum. Karena suatu graf bisa memiliki banyak jenis spanning tree. Kembali lagi tadi ya, spanning tree itu adalah subgraf yang memiliki vertex sama dengan graf induknya gitu. Ya. Jadi misalkan ada suatu graf, dinotasikan G sama dengan VE ini, connected dan undirected, tanpa arah ya. Connected ini terhubung. Lalu E dikata H ya, untuk H, E sama dengan U, V adalah elemen dari himpunan E besar dan memiliki bobot atau W sama dengan UV. Kenapa minimum? Ya karena ada macam-macam jenis bobot. Kita cari yang paling rendah. Di sini bobot merepresentasikan cost untuk menghubungkan titik U ke titik V atau antar dua vertex. T di sini notasi dari spanning tree ya. T adalah subset dari E di mana T acyclic, jadi tidak membentuk cycle dan harus connect. Dia syaratnya adalah acyclic dan connect, menghubungkan seluruh vertex pada graf. Jadi T merupakan spanning tree dari graf G. Di sini kalau minimum spanning tree, problemnya adalah mencari yang mana spanning tree yang memiliki total width minimum. Total width ya penjumlahan dari seluruh bobot pada spanning tree. Nah, itulah problem minimum spanning tree. Kita akan lihat. Misalkan kita memiliki graf G ini ya, yang terdiri dari 9 vertex di sini ya. Dan masing-masing vertex terhubung dengan edge yang memiliki bobot atau cost. Maka kita kalau dengan definisi spanning tree, kita bisa bangun spanning tree secara random aja seperti ini. Dari graf 1. Nah, ini adalah spanning tree ya. Apakah ini sudah memenuhi spanning tree? Coba kita analisa. Apakah jumlah vertexnya sama? Ya, sama ya, 9. Apakah edge-nya? Edge-nya ini kan subgraf ya, jadi nggak membentuk edge baru sendiri yang tidak ada di dalam graf induknya atau supersetnya. Edge ini berasal dari sini ya, semua sama. Tetapi nah ini di sini kan syaratnya spanning tree tadi acyclic ya. Nah tidak ada yang cyclic, tidak ada yang berulang. Cyclic tuh kayak ini nih cyclic nih, H, I, G, B, C, I, H, ini loop tertutup ya. Kalau spanning tree tidak boleh ada cycle. Banyak kasus-kasus implementasi spanning tree ini ya, untuk misalnya wiring, pengantaran barang tidak perlu berulang ya, seperti traveling salesman itu tepat sekali di antaranya, pencarian rute dan lain-lain ya, rute terpendek. Nah ini adalah spanning tree. Karena dia merentang ya, pohon merentang dari graf ini menggunakan edge yang sama dan tidak ada cycle dan connect. Sudah semua terwakili, tidak ada edge yang tidak masuk, tidak ada vertex yang tidak masuk di sini. Oke, ini adalah spanning tree. Kalau kita total cost-nya
dari penjumlahan semua bobot di spanning tree ini adalah 47. Jadi ini contoh spanning tree. Anda bisa membentuk spanning tree yang bervariasi, bermacam-macam dari graf ini. Saya lanjutkan. Ini adalah spanning tree juga dari graf G tadi. Dengan cost 37. Lebih rendah ya. Nah itulah. Permasalahan minimum spanning tree adalah bagaimana menemukan spanning tree dengan total cost, total bobot yang paling minimum. Contohnya ini ya, 37. Atau seperti ini ya. Ini juga spanning tree dari graf tadi dengan cost 37. Sama. Satu graf bisa memiliki lebih dari satu minimum spanning tree. Apakah ada yang lebih rendah dari ini lagi? Pada kasus ini tidak ada. Ini sudah yang paling rendah. Maka dia disebut sebagai minimum spanning tree. Secara general, ini adalah algoritma generic MST, minimum spanning tree. Bagaimana? Jadi misalkan kita punya awalnya A ini empty set. Kita akan bangun spanning tree-nya ya, dengan cara mencari edge UV yang safe. Safe itu apa? Safe tidak membentuk cycle tadi, dan belum ada di A, tidak membentuk cycle. Lalu A ini ya tadinya himpunan kosong, tempat memasukkan vertex-vertex yang merupakan kandidat spanning tree. Maka di sini, jika kita UV ini adalah safe edge, ya tadi ya, tidak membentuk cycle, maka UV akan di union, artinya dimasukkan ke dalam set A. Dan ini dilakukan terus-menerus. Ya. Jadi safe edge di sini pada spanning tree, sebuah spanning tree T, di mana A adalah subset dari T, ya, himpunan bagian dari spanning tree. Jika terdapat edge U, V, dan dia adalah himpunan bagian T, dan UV ini bukan himpunan bagian A, belum ada di A, artinya tidak membentuk cycle ya, maka dikatakan safe. Ini, algoritma untuk minimum spanning tree yang terkenal adalah algoritma Kruskal. Jalannya seperti ini. Pertama-tama, ya, A adalah empty set dulu, lalu disorting semua edge pada graf berdasarkan bobot dari kecil ke besar. Tentunya di sini berarti pakai algoritma sorting ya. Lalu untuk setiap vertex V pada graf tersebut, tambahkan V ke dalam A. Ini tadi ya, A adalah graf yang akhirnya nanti akan menjadi spanning tree. Tapi kita mencari yang pasti minimum spanning tree. Untuk setiap edge ya, jadi ada 2 for di sini ya. Untuk setiap vertex tambahkan, untuk setiap edge kita cek apakah terhubung U dengan V. Ada nggak edge yang menghubungkan U ke V tadi ya, yang sudah di order by weight. Lalu kita find set ya, find set U, cek apakah U tidak sama dengan find set V, berarti beda set ya. Kalau beda set baru kita bisa masukkan ke dalam A. Kalau setnya sama itu membentuk cycle intinya ya, bisa tambahkan. Ini dilakukan terus-menerus. Kita akan lihat ilustrasi algoritma Kruskal. Langkah pertama, misalnya kita punya graf ini ya, graf G ini. Yang pertama, kita list dulu ya. Algoritmanya akan list seluruh edge dan mengsorting dari kecil ke besar cost-nya. Ya, kalau sama ya boleh sama aja. Urutan 2 atau 3 ini sorting. Jadi perlu memanggil algoritma sorting dulu ya, berdasarkan bobot. Oke, setelah itu kita akan lihat ilustrasinya. Langkah pertama adalah tadi ya, yang paling kecil cost-nya itu HG atau GH, 1 ya. Dan ini karena safe ya, safe edge tidak membentuk cycle, maka dimasukkan ke A. Berikutnya CI, nilainya 2. Di dalam A sudah ada H dan G. Lalu CI ini kan aman, tidak terhubung dengan HG, maka bisa dimasukkan. Lalu ini GF juga bisa dimasukkan karena masih aman, tidak membentuk cycle. AB bisa, CF bisa. Nah, ini perhatikan agak hati-hati tentang IG. Di sini belum membentuk cycle dia. Ini juga CD bisa. Nah, di sini. Kalau tadi sudah masuk duluan kan, HG, GI. Kalau kita masukkan IH, nah ini berada pada subset yang sama, sehingga membentuk cycle. Ini tidak boleh dimasukkan ini. Lanjutkan. Ini. Ya, ini dilanjutkan ya oleh algoritmanya. Dan seterusnya. Jadi inilah isi dari A, minimum spanning tree kita yang terdiri dari 8 tuple ya, 8 pasangan
edge. Nah, ini ya. Kenapa? Perhatikan HI ini tadi kan tidak ya, dimasukkan. HB juga tidak, CB juga tidak, FE juga tidak, ini juga tidak, karena sudah ada gitu di dalam setnya. DF itu tidak boleh terhubung karena sudah ada CF dan CD. Ya. Dan dalam susah. Maka di sini hasilnya adalah pohon merentang minimum atau minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Baik, kemudian di sini ada latihan ya, 4 buah graf. Carilah 4 buah minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal, lalu gambarkan struktur tree hasil dari Kruskal MST tersebut. Yang pertama ini ya, graf pertama, graf kedua, graf 3, dan ini graf keempat. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.